Bab 9. Apakah pil jelek ini begitu mahal? Hei, di mana orang-orangnya? Namun, ketika Ye Feng tiba di halaman Leng Wufeng, dia menemukan tidak ada seorang pun di rumah itu. Ye Feng, kamu mencari Leng Wufeng kan? Pada saat ini, suara Bai Lao terdengar di luar rumah. Tuan Bai, apakah Anda melihat Leng Wufeng? Ye Feng berjalan keluar rumah, menatap si tua Bai yang sedang tersenyum di halaman, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Setelah ketua sekte mengetahui bahwa Leng Wufeng adalah seorang alkemis kelas 3, dia membawanya ke kota terdekat untuk membeli ramuan spiritual di pagi hari. Ayo, aku akan membawamu untuk menemukan mereka. Bai tua membelai jenggot putihnya yang panjang dan menjelaskan sambil tersenyum. Bai tua, pernahkah kau mendengar tentang rumput monster bambu, bunga jiwa putih, dan buah guntur ungu? Mengenai pedang terbang, Ye Feng memulai topik pembicaraan karena bosan. Hah, Anda seharusnya sudah mendengar ini dari Leng Wufeng. Ketiga ramuan spiritual ini sangat langka di antara ramuan spiritual kelas 3. Meskipun berada di peringkat kelas 3, ramuan spiritual ini benar-benar tak ternilai harganya bagi para alkemis. Si tua Bai menatap Ye Feng dengan heran lalu menjelaskan. Ternyata itu memang sangat berharga. Tidak heran saudara muda Wu Feng berkata aku menyia-nyiakan ramuan spiritual ini ketika dia melihatku merendam kakiku dalam air. Klik. Mendengar ini, pedang terbang yang dikendalikan Bai Lao bergetar sejenak, dan dia menatap Bai Feng dengan ekspresi tidak percaya dan berkata kata demi kata, kamu menggunakan 3 ramuan spiritual langka ini untuk merendam kakimu. Mengapa? Rasanya sangat nikmat. Bai tua. Aku akan mengambilkannya untukmu saat aku punya waktu, dan kau juga bisa merendamnya. Namun, kau tidak boleh mencampur 2 ramuan spiritual, rumput monster bambu dan buah guntur ungu, bersama-sama, karena keduanya akan menjadi sangat beracun. Ye Feng mengatakan ini sambil memberikan pengingat yang serius. Siapa yang peduli jika kedua ramuan spiritual ini akan menjadi sangat beracun jika disatukan? Apakah benda itu digunakan untuk merendam kaki? Setelah terkejut, Bai Lao tiba-tiba menyeringai dan berkata, Ye Feng, jika kamu mendapatkan ramuan spiritual semacam ini lagi di masa depan, harap ingat untuk menyimpan beberapa untukku. Kalau saja Luo Qiansui ada di sini, dia pasti akan pingsan lagi karena Bai tua disuap lagi. 5 jam kemudian, sebuah kota akhirnya muncul di kejauhan. Ye Feng, kamu jalan-jalan dulu di kota. Aku hanya perlu mengurus beberapa hal. Aku akan datang menemuimu nanti. Setelah memasuki kota, Tuan Bai memberikan beberapa instruksi dan kemudian pergi. Apa itu Paviliun Sihai? Bengkel pandai besi Qingshan. Ini pasti tempat di mana senjata ditempa. Menara Wangchun. Ini, dengan begitu banyak wanita dari dunia lain berdiri di luar. Rasanya ini seharusnya menjadi tempat yang bagus untuk hiburan. Rumah lelang Tianyu. Setelah berjalan-jalan sebentar, Ye Feng berhenti di depan sebuah rumah lelang. Sistem, kamu bilang aku orang yang boros. Bagaimana kalau aku dalam bahaya? Ye Feng akhirnya mengajukan pertanyaan yang sangat penting saat ini. Ding, sistem menyediakan Godly Guard. Saat nyawa tuan rumah dalam bahaya, Godly Guard akan muncul sendiri untuk menyelesaikan krisis tuan rumah. Tetapi mereka hanya akan menyelesaikan musuh yang mengancam keselamatan tuan rumah. Sudah diputuskan. Sekarang keselamatan Anda terjamin. Anda harus berangkat dengan gaya. Memikirkan hal ini, Ye Feng langsung berjalan ke rumah lelang Tianyu. Karena dia tidak bisa bertanya pada Leng Wufeng untuk saat ini, pasti ada penilai yang mengerti ramuan di rumah lelang tersebut. Tuan, ada yang bisa saya bantu. Begitu saya memasuki rumah lelang, seorang anggota staf datang dan mengajukan pertanyaan kepada saya dengan sangat baik. Saya punya beberapa pil obat. Saya ingin tahu apakah saya bisa melelangnya di rumah lelang Anda. Ye Feng memandang pihak lain dan langsung menjelaskan tujuan kunjungannya. Tuan, rumah lelang kami memiliki seorang alkemis tingkat 6 yang ahli dalam mengidentifikasi ramuan. Saya akan segera membawa Anda ke sana. Setelah beberapa saat, Ye Feng datang ke ruang penilaian di mana seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun sedang duduk.
Tuan, saya ingin tahu kualitas ramuan apa yang ingin Anda lelang. Ketika Cao Anshan melihat Ye Feng dibawa masuk oleh staf, dia mulai bertanya langsung. Ini adalah pil King Xuan. Ye Feng tidak membuang waktu dan langsung mengeluarkan pil King Xuan dan meletakkannya di atas meja. Menatap. Namun, yang mengejutkan Ye Feng, Cao Anshan di sisi berlawanan begitu terkejut hingga dia berdiri dari kursinya setelah melihat pil tersebut. 9 pola. Itu sebenarnya adalah pil King Xuan 9 pola. Cao Anshan dengan ekspresi terkejut, mengambil pil itu dan memeriksanya dengan saksama, lalu tak dapat menahan diri untuk berseru. Apakah pil ini sangat kuat? Ye Feng menatap Cao Anshan yang terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangat kuat. Terlalu banyak hal yang harus diperhatikan saat memurnikan pil King Xuan. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan pil tersebut tidak lengkap. Meskipun ini hanyalah pil King Xuan tingkat 3, pil ini hanya dapat diminum oleh para kultivator di alam Rongling, alam Qidong, dan alam Linghai. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah pil berpola 9, yang memaksimalkan khasiat pil tersebut. Yang tertinggi yang pernah saya lihat hanya pada King Xuan dan tingkat pertama, dan itu hanya memiliki 8 pola. Cao Anshan tidak menyembunyikan apapun hanya karena Ye Feng tidak tahu apa-apa. Apa arti 8 atau 9 pola? Ye Feng bingung setelah mendengar ini dan mulai bertanya dengan bingung. Tuan, tidak peduli apapun mutu pilnya. 1 pola berarti khasiat pil ini hanya 10% dari khasiat pil lengkap. 2 pola berarti 20% dari khasiatnya. Dan pil lengkap adalah pil 10 pola yang ideal. Sejauh ini, saya belum pernah mendengar ada orang yang mampu memurnikan pil 10 pola, bahkan yang mutunya paling rendah. Namun, meskipun itu adalah pil berpola tunggal, khasiatnya pasti jauh lebih kuat daripada mengonsumsi ramuan spiritual secara langsung. Dan berapa banyak pola yang dapat disempurnakan juga merupakan standar penilaian penting bagi seorang alkemis. Setelah mendengarkan penjelasan Cao Anshan, Ye Feng bertanya langsung, berapa harga pil ini bisa dijual? Pil kelas 3 biasanya berharga ratusan ribu batu roh kelas rendah. Tetapi pil King Xuan ini tidak hanya dapat menghilangkan kotoran dari tubuh, tetapi juga telah mencapai tingkat ke-9. Harga spesifiknya sulit diperkirakan, dan saya khawatir kita hanya dapat mengetahuinya di pelelangan. Cao Anshan tidak mengatakan sesuatu yang terlalu pasti. Jika pil King Xuan bertemu dengan penawar yang cocok di pelelangan, nilainya setidaknya dapat meningkat beberapa kali lipat. Bagaimanapun, efek obat pil King Xuan cukup istimewa. Apa, pil yang pecah ini bernilai ratusan ribu batu roh tingkat rendah? Namun, Ye Feng terkejut saat mendengar harganya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pil yang rusak seperti itu akan bernilai ratusan ribu batu roh tingkat rendah. Jika itu adalah batu roh tingkat tinggi, pasti jumlahnya puluhan batu roh tingkat tinggi. Pada saat ini, Ye Feng tidak ingat bahwa dia telah menghabiskan 500.000 batu roh tingkat tinggi untuk membeli murid pribadi, dan menghabiskan 100.000 batu roh tingkat tinggi untuk menyewa Baitua untuk melempar jimat. Pil penghancur. Mendengar Ye Feng menyebut pil King Xuan berpola 9, yang membuatnya sangat iri. Sebagai pil yang pecah, mulut Cao Anshan tak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Tiba-tiba dia merasa seperti seorang pengemis. Pil yang pecah di mata orang lain adalah harta karun di matanya. Kapan rumah lelang Anda akan mengadakan lelang? Ye Feng menatap Cao Anshan dan bertanya langsung. Tuan, kebetulan sekali ada lelang sore ini. Cao Anshan dengan cepat menjawab sambil tersenyum. Baiklah, ini satu lagi. Kamu bisa menghubungi manajer rumah lelang secara langsung untuk menambahkan 2 pil itu ke lelang sore nanti. Aku akan datang dan mengambil berapa banyak batu roh yang telah kamu jual nanti. Setelah berkata demikian, Ye Feng mengeluarkan pil King Xuan lainnya dan menaruhnya di atas meja. Lalu dia berdiri dan pergi. Pil jelek ini sangat mahal. Aku ingin tahu berapa banyak orang idiot yang akan menawar kedua pil ini. Meskipun Ye Feng berbicara dengan suara rendah, Cao Anshan bukan hanya seorang alkemis tingkat 6, tetapi juga seorang ahli alam rumah ungu. Mendengar ini, seluruh tubuhnya mati rasa.
Bagaimana mungkin para penawar ramuan langka dan berharga seperti itu bisa menjadi musuh besar?